Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjaya, NPM E1D018022, Program Studi Agribisnis Angkatan 2018, Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang modal perusahaan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, pengertian modal. Nah, bicara tentang modal, tentunya kita sudah tidak asing lagi mendengar apa itu modal. Modal ini merupakan salah satu hal yang terpenting yang harus dimiliki ketika kita hendak mendirikan ataupun memulai suatu usaha atau perusahaan. Dengan adanya modal, tentunya kita bisa melaksanakan aktivitas produksi serta aktivitas-aktivitas bisnis lainnya. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan modal untuk membeli bahan-bahan ataupun barang-barang yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Nah, kemudian ada beberapa pengertian modal menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bambang Rianto. Bambang Rianto menjelaskan pengertian modal itu merupakan hasil dari sebuah proses produksi yang dapat digunakan kembali sehingga proses produksi dapat berjalan kembali. Kemudian kedua ada Beckman. Beckman mengemukakan bahwa modal itu dalam artian yang lebih luas, di mana modal itu meliputi baik modal dalam bentuk uang atau real capital maupun dalam bentuk barang atau source capital. Misalnya mesin, barang-barang dagangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada Profesor Mays. Ia mengartikan modal sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit. Sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal ialah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan. Kemudian 4. Profesor Volak. Ia mengemukakan bahwa modal itu merupakan kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian, modal ialah yang terdapat di neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan barang-barang modal ialah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan atau berada di neraca sebelah debit. Kemudian yang kelima yaitu ada Becker, di mana ia mengemukakan bahwa modal itu baik yang berupa barang-barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat di sebelah kredit. Modal yang tercatat di sebelah debit dari neraca disebut dengan modal konkret, dan yang tercatat di sebelah kredit disebut dengan modal abstrak. Apabila melihat dari neraca suatu perusahaan, selain menggambarkan adanya modal konkret dan modal abstrak, terdapat dua modal yang menunjukkan bentuknya atau yang disebut juga dengan modal aktif berada di sebelah debit, dan modal yang menunjukkan sumbernya atau asalnya yaitu modal pasif atau berada di sebelah kredit. Dengan kata lain, modal aktif itu adalah modal konkret yang modal menggambarkan bentuk-bentuk di mana seluruh dana yang diperoleh perusahaan ditanamkan. Sedangkan modal pasif adalah modal ekstra, yaitu modal yang menggambarkan sumber-sumber dari mana dana tersebut diperoleh. Pembagian modal aktif. Berdasarkan cara dan lamanya perputaran, modal aktif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar yaitu aktiva yang habis dalam satu kali berputar dalam proses produksi, dan proses perputarannya adalah dalam jangka waktu yang pendek. Dengan kata lain, aktiva lancar ini adalah
aktiva yang dapat diuangkan dalam jangka pendek. Contohnya seperti kas, persediaan, dan piutang. Kemudian yang kedua yaitu aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva yang tahan lama, yang tidak atau secara berangsur-angsur habis dalam proses produksi. Seperti contohnya tanah dan hutan, di mana tanah dan hutan ini dalam aktiva ini tidak diadakan penyusutan. Sedangkan untuk aktiva tetap yang berangsur-angsur habis dalam proses produksi seperti bangunan, pabrik, kendaraan, mesin, dan lain-lain itu diadakan perhitungan penyusutan. Nah, perimbangan ataupun perbandingan antara kedua aktiva lancar dan aktiva tetap ini akan menentukan struktur kekayaan. Pembagian modal pasif. Dilihat dari sumbernya, modal pasif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu modal sendiri atau modal badan usaha dan modal asing, pinjaman dan kreditur. Yang pertama yaitu modal sendiri. Modal sendiri atau modal badan usaha yaitu modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri ataupun cadangan dan laba, atau modal yang berasal dari pemilik seperti modal saham dari peserta dan lain-lainnya. Modal inilah yang menjadi tanggungan seluruh resiko perusahaan, dan modal inilah yang merupakan jaminan bagi kreditur. Nah, yang kedua yaitu modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari kreditur yang merupakan hutang bagi perusahaan yang bersangkutan. Nah, perimbangan ataupun perbandingan antara kedua golongan modal tersebut dalam suatu perusahaan akan menentukan struktur finansial dari perusahaan tersebut. Kemudian jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal ini terbagi dua, yaitu modal yang berasal dari modal asing atau utang, serta modal yang berasal dari modal sendiri. Nah, untuk modal asing atau utang ada tiga, yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, serta hutang jangka panjang. Sedangkan modal sendiri yaitu seperti modal saham, cadangan, serta keuntungan. Hutang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama 1 tahun. Hutang jangka pendek ini sebagian besar terdiri dari kredit perdagangan, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya. Yang termasuk dari hutang jangka pendek ini seperti satu, ada kredit rekening koran. Kredit rekening koran adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan dengan batasan waktu tertentu, di mana perusahaan tidak mengambilnya sekaligus, melainkan perusahaan mengambil sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Serta bunga yang dibayarkan juga hanya untuk jumlah yang telah diambil saja, meskipun sebenarnya perusahaan meminjam lebih dari jumlah tersebut. Kemudian ada kredit penjualan. Kredit penjualan merupakan kredit perniagaan, dan kredit ini terjadi apabila penjualan produk dilakukan dengan kredit. Kemudian ada kredit pembelian. Kredit pembelian adalah kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembeli kepada penjual bahan mentah atau supplier, atau aktiva tetap biasanya disebut sebagai uang muka. Kemudian yang keempat yaitu ada kredit wesel. Kredit wesel ini terjadi apabila perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisi kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu. Dan setelah ditandatangani, kemudian kredit wesel ini dapat dijual atau diuangkan kepada bank. 2. Hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah adalah hutang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun
dan kurang dari 10 tahun. Bentuk utamanya yaitu ada term loan atau kredit usaha. Kredit usaha ini pada umumnya dibayar kembali dengan angsuran tetap selama satu periode tertentu. Misalnya setiap bulan atau setiap tahun. Biasanya diberikan oleh bank dagang, perusahaan asuransi, supplier, perusahaan manufaktur. Kemudian kedua ada leasing. Leasing adalah suatu alat atau cara untuk mendapatkan servis dari suatu aktiva tetap yang pada dasarnya adalah sama seperti halnya dengan menjual obligasi pada leasing, tidak disertai dengan hak milik. Lebih khususnya, leasing adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva atau leaser menginginkan pihak lain atau lease untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama satu periode tertentu. Leasing dianggap sama dengan debt financing. Ada 3 bentuk leasing. Yang pertama, sale and leaseback. Yang kedua, service leases or operation leases. Yang ketiga, financial leases. Sale and leaseback yaitu perusahaan yang membutuhkan dana dengan cara menjual aktiva tetapnya kepada bank, tetapi perusahaan tersebut masih bisa menggunakan aktiva tetap yang dijualnya dengan cara menyewa dalam jangka waktu tertentu, sehingga bank mendapat keuntungan berupa nilai sisa aktiva tetap setelah masa sewanya habis. Yang kedua yaitu service leases or operating leases, yaitu di mana leasing ini memberikan servis baik mengenai bidang finansialnya maupun bidang pemeliharaannya. Dalam leasing ini sering terdapat klausal yang memberi hak pada leases untuk membatalkan lease tersebut dan mengembalikan peralatan tersebut kepada lessor sebelum habis waktu berlaku persetujuan leases tersebut. Yang ketiga yaitu ada financial leases. Financial leases yaitu bentuk leasing yang tidak memberikan maintenance service, tidak dapat dibatalkan dan harus penuh diangsur atau harganya penuh leases equipment plus bunga yang diinginkannya. Dalam hal ini, lessor menerima pembayaran sewa dari leasing yang meliputi harga penuh dan bunga yang diinginkan lessor. 3. Utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun. Umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan atau ekspansi dan juga untuk modernisasi perusahaan. Adapun jenis atau bentuk utamanya yaitu pertama, pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi yaitu pinjaman uang di mana debitur mengeluarkan surat pengakuan utang mempunyai nominal tertentu. Jangka waktu peminjam itu hendaknya didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti disesuaikan dengan jangka waktu penggunaannya dalam perusahaan. Kemudian jumlah angsuran harus disesuaikan dengan jumlah penyusutan aktiva tetap yang akan dibelanjai dengan kredit obligasi tersebut. Pembayaran kembali bisa sekaligus pada hari jatuh tempo atau skin fund system atau secara berangsur setiap tahunnya. Dan juga pelunasan dapat diambil dari penyusutan aktiva tetap yang dibelanjai dengan pinjaman obligasi tersebut atau dari keuntungannya. Ada beberapa jenis-jenis obligasi, yaitu pertama, obligasi biasa. Obligasi biasa adalah obligasi yang bunganya tetap dibayar
debitur dalam waktu tertentu dan tidak memandang apakah debitur mendapat keuntungan atau tidak. Biasanya kupon dibayar 2 kali setiap tahun. Yang kedua yaitu obligasi pendapatan. Obligasi pendapatan yaitu di mana pembayaran bunga hanya dilakukan pada waktu debitur atau perusahaan yang mengeluarkan obligasi mendapatkan keuntungan. Kreditur mempunyai hak kumulatif, yaitu apabila perusahaan rugi dan belum membayar bunga, maka di tahun perusahaan untung, maka kreditur berhak mendapat bunga dari tahun yang belum dibayar. Yang ketiga itu ada obligasi yang tak dapat ditukar, yaitu obligasi yang memberi kesempatan kepada pemegang surat obligasi tersebut untuk menukarnya dengan saham dari perusahaan yang bersangkutan dan memungkinkan juga untuk mengubah status kreditur menjadi pemilik. Yang kedua tadi ada pinjaman hipotek. Pinjaman hipotek ini yaitu di mana kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang yang tidak bergerak. Agar bisa debitur memenuhi kewajiban barang itu dapat dijual, dan dari hasil penjualan tersebut juga dapat digunakan untuk menutupi tagihan-tagihan. Modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan. Modal ini bisa berasal dari dalam perusahaan atau internal yang merupakan keuntungan hasil kegiatan operasional perusahaan. Contohnya itu saham. Dan bisa juga berasal dari luar perusahaan atau eksternal. Itu contohnya seperti laba ditahan dan cadangan. Langsung aja kita ke pembahasan tentang modal saham. Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam perusahaan yang mengeluarkan surat saham tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan. Ada beberapa hak dan kewajiban pemegang saham. Yang pertama yaitu hak untuk menikmati sebagian laba yang diperoleh oleh perusahaan. Yang kedua, hak untuk ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan dalam perusahaan. Dan yang ketiga yaitu kewajiban untuk ikut serta menanggung kerugian yang diderita perusahaan. Ada beberapa jenis-jenis saham, yaitu saham biasa, saham preferred, dan saham preferred kumulatif. Saham biasa yaitu di mana pemegang saham akan mendapatkan dividen pada akhir tahun pembukuan, tetapi hanya kalau perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Adapun fungsinya dalam perusahaan yaitu sebagai alat memelajahi perusahaan dan terutama sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan akan modal perusahaan. Yang kedua yaitu sebagai alat menentukan pembagian laba, dan yang ketiga yaitu sebagai alat untuk menguasai perusahaan. Adapun yang kedua yaitu saham preferred. Saham preferred yaitu di mana pemegang saham ini akan mempunyai kelebihan tertentu di atas pemegang saham biasa, terutama dalam hal pembagian dividen dan pembagian kekayaan apabila perusahaan tersebut dilikuider. Yang ketiga yaitu ada saham preferred kumulatif. Saham preferred kumulatif yaitu pada dasarnya sama dengan saham preferred. Bedanya hanya pada hak kumulatif, yaitu apabila perusahaan rugi dan belum membayar dividen, maka pemegang saham ini dapat menuntut dividen dari tahun yang belum dibayarkan pada waktu lampau.
2. Cadangan. Cadangan ini adalah cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa tahun lampau atau dari 3 tahun berjalan. Nah, cadangan yang termasuk modal sendiri yaitu cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, dan cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian yang tidak terduga sebelumnya atau sering disebut dengan cadangan umum. Nah, yang ketiga yaitu ada laba ditahan. Laba ditahan adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, sebagian dibayarkan, sebagian dividen, dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Nah, apabila perusahaan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan. Nah, apabila belum mempunyai tujuan tertentu, maka keuntungan merupakan keuntungan yang ditahan atau retained earning. Nah, dengan demikian, adanya keuntungan akan memperbesar retained sumber modal perusahaan. Adanya modal bagi perusahaan, pasti ada sumber yang memberikan modal tersebut. Modal sendiri bisa dibagi menjadi 2 sumber, yaitu modal yang berasal dari dalam perusahaan atau internal, dan modal yang berasal dari luar perusahaan atau eksternal. Nah, adapun sumber modal internal yaitu di mana sumber modal dari dalam ini berasal dari semua aktivitas atau kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan dan menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal perusahaan dari dalam yang dapat digunakan yakni laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Nah, berbeda dengan sumber internal yang terlihat terbatas atau hanya dari aktivitas usahanya saja, sumber eksternal atau yang biasa sumber yang berasal dari luar, ini berasal dari pihak luar perusahaan yang sering sekali digunakan oleh perusahaan dalam mendapatkan modal, yakni modal dari bank, koperasi, kreditur, supplier, dan pasar modal. Struktur kekayaan. Struktur kekayaan adalah perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Contohnya yaitu suatu perusahaan memiliki data di sisi aktiva, yakni aktiva lancar sebesar 7 juta rupiah dan aktiva tetapnya sebesar 3 juta rupiah. Maka struktur kekayaannya yaitu 7 juta rupiah berbanding dengan 3 juta rupiah, atau perbandingan absolutnya 7:3 dan perbandingan relatifnya 70% berbanding 30%. Struktur finansial. Struktur finansial mencerminkan cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai. Dengan demikian, struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasifa dalam neraca. Struktur finansial juga mencerminkan perimbangan baik dalam artian absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan modal sendiri. Contohnya, suatu perusahaan memiliki data di sisi pasifa yakni modal asing sebesar 2 juta rupiah dan modal sendiri sebesar 8 juta rupiah. Maka struktur kekayaannya yaitu 2 juta rupiah berbanding dengan 8 juta rupiah, atau perbandingan absolutnya yaitu 2:8 dan perbandingan relatifnya yaitu 20% banding 80%. Struktur modal. Struktur modal adalah pembelanjaan permanen di mana mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Nah, apabila struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasifa dalam neraca,
maka struktur modal hanya tercermin pada hutang jangka panjang dan unsur-unsur modal sendiri, di mana kedua golongan tersebut merupakan dana permanen atau dana jangka panjang. Struktur modal hanya merupakan sebagian dari struktur finansial. Nah, contohnya suatu perusahaan memiliki data di sisi pasifah, yakni hutang jangka panjang sebesar 1 juta rupiah dan modal sendiri sebesar 9 juta rupiah. Maka struktur modalnya yaitu 1 juta rupiah berbanding 9 juta rupiah, atau perbandingan absolutnya yaitu 1:9 dan perbandingan relatifnya yaitu 10% berbanding 90%. Modal kerja. Modal kerja atau working capital yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari atau untuk menjaga kontinuitas usaha perusahaan, di mana modal kerja ini dapat digunakan untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, membayar hutang dagang, dan untuk keperluan produksi lainnya. Nah, ada beberapa konsep modal kerja, yaitu konsep kuantitatif, kedua konsep kualitatif, dan yang ketiga ada konsep fungsional. Adapun konsep kuantitatif merupakan konsep yang menitik beratkan pada kuantum yang dibutuhkan oleh perusahaan guna untuk membiayai kegiatan operasinya yang bersifat terus-menerus, atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan kegiatan operasi jangka pendek. Nah, pada konsep ini, model kerja merupakan jumlah aktiva lancar atau gross capital working. Kemudian yang kedua yaitu konsep kualitatif. Konsep kualitatif adalah selisih antara aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar, atau sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa harus menunggu likuiditas. Konsep ini biasa disebut konsep modal kerja atau net working capital. Yang ketiga yaitu ada konsep fungsional. Konsep fungsional merupakan konsep yang menitik beratkan pada dana dalam menghasilkan income dari usaha pokok perusahaan itu sendiri, menghasilkan pendapatan pada suatu periode akuntansi atau current income, serta periode berikutnya atau future income. Manfaat modal kerja. Ada beberapa manfaat modal kerja seperti modal kerja ini dapat digunakan untuk menghindari terjadinya krisis modal kerja dikarenakan turunnya nilai dari aktiva lancar. Nah, adapun manfaat lainnya yaitu untuk membayar semua kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya, untuk memberi atau menambah persediaan untuk melayani konsumen, untuk memberikan syarat kredit kepada pelanggan yang lebih menguntungkan, dan untuk dapat beroperasi lebih efisien karena kecukupan modal untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan. Oke, demikianlah penyampaian materi saya pada hari ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.